Ya, penolakan. Bahkan orang itu menegaskan lagi, maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Ini pada ayat 44. Artinya apa itu? Suatu saat kamu akan membenarkan apa yang aku sampaikan ini. Kan sering gitu ya, bahasa awalnya mungkin suatu saat nanti percayalah dan aku sampaikan kok betul. Ya, iya nanti. Tapi kan tidak banyak juga yang mau begitu. Biar saja lah nanti sekarang. Ya kan? Itu kita hadapi. Hanya bikin sekarang. Nanti. Biarkan saja nanti begitu apa terjadi apa di masa mendatang, biarkan saja. Ada punya pendirian seperti itu. Yang hari ini yang kita pikirkan. Ya nanti karena kan seperti itu. Pada kebajikan sesuatu kita lakukan hari ini, kalau kita lihat pada ayat 40 itu kan segala sesuatu itu ya siapa yang berbaik melakukan keburukan ya maka itu dia akan mendapatkan balasannya. Sama juga dengan ketika kita melakukan kebaikan. Jadi buruk kita lakukan, buruk kita terima. Baik kita lakukan, baik kita terima. Pada ayat 40 kan begitu. Ada sebuah kausalitas namanya itu sebab akibat. Kalau kamu lakukan kebaikan kamu terima. Kalau keburukan ya keburukan. Tapi sudah begitu yang bersangkutan itu mengajak kaumnya, tapi mereka tetap lengah saja. Yang kita takutkan adalah kepada kita orang beriman seperti itu. Kalau ajakan-ajakan itu tidak lagi kita hiraukan dan kita tidak peduli. Maka ketika tahun ini nanti kelak kamu akan ingat kepada apa yang aku katakan kepadamu. Ya. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah melihat akan hamba-hambanya. Sering kita ingatkan, tidak ada urusan saya di situ, tapi suatu saat kita akan menemukan. Artinya sebuah nasihat yang diberikan oleh orang jangan kita anggap remeh. Mungkin belum saat ini kita mendapat buahnya. Suatu masa dia akan memberikan buah kepada kita. Jadi kamu ingat ya, jangan sekarang. Apa contohnya? Kita diingatkan oleh kawan. Ini umur sudah berapa? Oh, umur sudah 65, sudah 70. Dalam kurangi dan makan, jangan makan malam. Ya. Jangan banyak ini. Jangan dipikir itu. Sekarang, besok. Pada orang nanti kamu akan mendapatkan akibat yang buruk. Tapi orang-orang yang sudah membeku hatinya dari menerima kebenaran, walaupun disampaikan kepadanya dampak dari sebuah perbuatan itu, tetap saja dia tidak mau menerima. Ini paling berbahaya. Ini kalau dalam Al-Quran kondisi hati seperti ini, hati apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala hati yang sudah tidak bisa dimasuki lagi rongganya. Salah satu ciri-ciri kita sudah hampir-hampir mati itu apa? Ketika rongga cahaya kebenaran tidak lagi mampir ke dalam, tidak mau masuk lagi. Sudah berbuih-buih orang menyampaikan kebenaran, tidak juga masuk. Berarti koreksilah diri kita lagi. Berarti hati ini sudah rongganya sudah tertutup dari sebuah yang tidak baik, gelap gulita, maka kebenaran tidak masuk. Baik. Ya, jadi kalau begitu secara tidak langsung kita dapat memahami apapun nasihat sebetulnya yang disampaikan jika itu baik hendaklah kita terima. Jangan seperti kaum yang ini. Karena ego ini kan membuat orang tidak mau menerima usul dari orang lain itu. Apa sebetulnya? Ya ego. Oh, jangan kasih nasihat saya itu lebih senior daripada kamu. Kamu saja baru lahir, saya itu udah begini. Ego sering menjadi pembatas hati untuk menerima sebuah nasihat dan kebenaran. Padahal kalau itu sebuah kebenaran, terimalah walaupun disampaikan oleh anak kecil sekalipun, ya kan? Kamu itu. Maka jangan ego kita, karena nasihat itu sebetulnya adalah rezeki bagi kita. Rezeki maksud saya itu tanda kutip untung untuk kita, laba
Betul ya? Nasihat. Kita sering melihat, memahami yang untung yang laba untuk kita itu apa saja? Cuan. Ya ada duit 500.000 nih, alhamdulillah kamu betul orang lain. Banyak ini kawan saya, ini kawan yang luar biasa, mengerti dia. Ibaratkan hujan yang turun di saat-saat musim kemarau, wah pujiannya melampung-lampung. Duit dia kasih berapa? 500.000. Tapi kalau ada menasihat dan dari kawan ada duit, janganlah kamu begini, kamu harus beginilah, jangan ini umur sudah segini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Apa jawab? Tanggapannya? Urus saja dirimu sendiri. Urus saja diri. Ya, urus saja moral. Nah, itu kata Iwan Fals itu. Jangan urus moralku. Ego naik kenapa? Karena kita tidak mendapat, seolah-olah tidak ada yang kita dapatkan dari sebuah nasihat. Padahal nasihat itu kebajikan. Contoh misalnya orang yang belum dinasihatkan, seandainya saya berjalan, dia baru kali itu ke situ, lalu ada orang ibu, jangan udah ke sana ya, nanti ada lubangnya, orang pada jatuh di sana. Ini sudah mau gelap. Kalau orang yang mau menerima nasihat selamat dari ya? Selamat. Tapi kalau orang ego, janganlah dari saya di mana tempat yang saya kunjungi. Oh, kalau udah begitu pikirannya, kemana-mana saya sudah datang. Ini jalan kecil ini, jatuh. Jatuh. Jadi kalau begitu, secara tidak langsung, nah, ini kan imam kisahkan tentang perjuangan orang yang menegakkan kebenaran iman, tapi selalu mendapat penolakan. Kita juga begitu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW berdakwah kebenaran sampai tapi banyak menolak. Tapi kemudian mereka baru bisa, oh benar ya, benar. Kemudian penyesalan itu kapan datangnya? Pada ayat 45, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Bagaimana ujungnya? Ya, orang yang berjuang menegakkan kebenaran tadi dilindungi oleh Allah. Siapa yang memusuhinya? Fir'aun dan kaumnya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Ini sebuah satu keniscayaan yang tidak bisa kita pungkiri. Orang yang berusaha menegakkan kebenaran dengan payah dan tidak lelah akan dilindungi oleh Allah. Tapi Fir'aun yang di sini kan Fir'aun disebutkan beserta kaumnya itu dikepung oleh azab yang sangat buruk. Dalam tafsir katakan azab itu ketika sudah masuk ke alam akhirat, mulai azab itu dirasakan. Yang kita ambil isyaratnya apa di sini Bapak-Ibu? Ya, ketika dalam kehidupan ini kita menolak sebuah ajakan kebenaran, kita menolak karena ego kita, maka suatu saat kalau kita menuju kepada Fir'aun itu akan mengalami suatu yang sangat merugikan dalam dirinya. Begitu juga kita. Walaupun tokoh Fir'aun yang disebutkan dalam ayat ini, tapi sebetulnya kalau kita bawakan kepada logika kehidupan kita, ketika kita tidak menerima sebuah kebajikan, maka suatu saat kita akan berada pada kepungan azab, keburukan-keburukan yang banyak kita dapatkan dalam hidup ini. Begitu besarnya arti sebuah nasihat dan kebenaran. Fir'aun itu dapat azab yang sangat buruk, maksudnya apa itu? Ya, bagaimana perjalanan akhir dari Fir'aun? Tenggelam di laut. Fir'aun, kita pun bisa begitu. Mungkin kalau kita tidak tenggelam di lautan, tapi kita tenggelam dalam kehidupan. Banyak orang-orang yang tidak mau mengindahkan nasihat, kemudian mereka tenggelam dalam melakukan penyesalan. Nah, perlu kita sebut. Tapi mungkin kita dapat melihat, menyaksikan secara langsung nanti atau sebelumnya peristiwa-peristiwa yang kita lihat orang yang berusaha itu dulu begitu. Tapi karena dia mengikuti nasihat orang lain, dia menyesal. Ya, menyesal. Jangan kita seperti itu. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang,
dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada para malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat besar, sangat keras. Ini adalah azab yang akan dialami oleh Fir'aun dengan kaum yang durhaka kepada Allah. Ini penjelasan tentang eskatologinya lagi ini. Eskatologi berkaitan dengan pemberitaan apa yang akan dialami oleh manusia di akhirat nanti. Pak Ustaz, Ya. ini kalau kalimatnya begitu berarti di zaman kaum Nabi, kaum apa itu, Musa itu memang dilihatkan neraka, surga itu kepada Nanti tadi yang kata nanti. tidak di saat itu. Pertama azab dunia didapatkannya, itu nanti di azab akhirat itu. Ya. Jadi ketika dikatakan maka Allah kepada mereka diperlihatkan neraka. Ada tak mengatakan apa itu? Ketika dia sudah meninggal dunia di alam barzah itu sudah merasakan bagaimana neraka itu. Karena manusia di alam barzah kan sudah mengalami begitu. Yang baik mendapatkan kebaikan, yang buruk mendapatkan keburukan. Sudah mulai merasakan. Kalau orang yang beriman kepada Allah, kita dengarkan seperti tidur terbangun dari kiamat sudah datang. Tapi kalau tidak, sudah mulai mereka merasakan apa yang mereka perbuat. Jadi ini kan orang mengatakan alam kubur. Di situ manusia sudah mulai mendapatkan apa yang mereka perbuat. Jadi di dunia, bukan di dunia maksudnya itu di akhirat. Tapi di dunia pun sesungguhnya sebuah keburukan yang kita lakukan kan Allah perlihatkan juga azabnya. Namanya azab dunia. Azab dunia. Ada kan azab itu dua, azab akhirat dan azab dunia. Di dunia sebelum di akhirat. Di dunia pun sebuah keburukan itu azabnya sudah Allah perlihatkan. Contohnya si nyatanya siapa Fir? Apa azab dunia yang dirasakan? Tenggelam dalam sakit luar biasa. Apa azab yang dialami oleh Namrud yang tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim? Apa Namrud itu? Namrud nih ke telinganya masuk nyamuk. Tak ada satupun yang akan bisa menyentuh diriku. Pasangnya pengawal seluruh tanah kan. Ya, ini yang ingin memperlihatkan kalau dia itu sangat kuat. Begitu kecil si Allah kekuatan seseorang itu. Allah cukup mengirim seekor nyamuk masuk ke kupingnya. Rupanya ini nyamuk bukan sembarang nyamuk yang khusus. Putar terus sakit luar biasa, akhirnya dibenturkan kepalanya benturkan mana dia? Ya mati. Satu saja azab dunia. Kalau kita lihat pemberitaan, kalau ini kan pemberitaan Fir'aun saja, kita tunggu namanya. Ada surah-surah Al-Haqqah macam-macam, surah-surah lain kita temukan bermacam bentuk azab diterima oleh kaum yang durhaka kepada Allah itu. Tidak saja di akhirat nanti tapi dunia mereka sudah mendapatkan. Contoh saja kedurhakaan kaumnya hidup di Nabi zaman Nabi Soleh, yang mereka tidak percaya kepada iman kepada Allah, minta macam-macam. Kalau betul Allah itu ada, kalau kami baru percaya kalau seandainya engkau soleh bisa meminta kepada Tuhan itu apa? Dikeluarkan unta dari batu. Tidak juga percaya, sudah nyata, tidak juga. Bagaimana nasib yang dialami oleh kaum yang hidup di zaman Nabi Lut? Bagaimana kaum yang hidup di zaman Nabi Lut itu nasib mereka? Apa dosa mereka? Dosa mereka apa? Suka memakan daging yang busuk. Apa maksud itu? Perzinahan sejenis. Ya, kan begitu itu. Apa yang terjadi ini? Ibu bayangkan ini ada alas meja, letakkan macam-macam makanan atasnya. Coba tarik ini, goyang-goyang ini. Kemana atasnya jadinya? Berserakan tak? Seperti itulah bumi
dibalikkan ketika itu dikuncang pada masa Nabi Lut untuk kaum-kaum itu, terbalikkan itu azab dunia. Jadi kalau kita durhaka kepada Allah, ya, di akhirat sudah pasti. Di dunia sudah mulai kita rasakan. Bukan di dunia yang tidak pasti, tapi di dunia pun sudah Allah perlihatkan, ya, kepada yang bersangkutan. Baca sejarah orang jahat, macam-macam, tidak perlu kita sebutkan, tapi kita jadi perlindungan bagi kita semua. Jadi maksudnya adalah mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang itu, bahwasanya tidak ada orang yang melakukan kejahatan itu yang tidak akan merasakan sakitnya di akhirat itu. Kemudian pada ayat 47, dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka kan belum ada, kiamat belum datang kan, tapi Allah sudah memerintahkan kepada kita apa dan bagaimana kondisi seseorang, kondisi manusia di neraka, baik itu yang di neraka dan di surga. Di neraka khusus bagi mereka yang melakukan kejahatan, surga khusus bagi mereka yang melakukan kebaikan. Allah sudah gambarkan. Kenapa bisa itu? Karena inilah i'jazul Quran. I'jaz itu artinya apa? Salah satu keistimewaan Al-Quran. Melalui Al-Quran kita dapat memahami sesuatu yang akan terjadi pada kehidupan kita di masa mendatang. Jadi salah satu keagungan Al-Quran itu adalah Al-Quran sebagai kalam Allah. Allah memberitakan melalui ayat-ayat dan surat-surat yang ada dalam Al-Quran itu tentang peristiwa-peristiwa akan terjadi di masa mendatang dalam kehidupan kita, termasuk peristiwa akan terjadi pada di akhirat dan di akhirat itu baik di surganya ataupun di neraka. Bagaimana kejadian akan terjadi pada diri kita, personal kita, kaum kita, ya, akan kelihatan di situ dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti apa nasib kita sudah dapat merasakan. Maka Al-Quran itu menjelaskan satu hal namanya hari berbangkit. Di semua masalah itu apakah terjadi pada hari akhirat itu digambarkan dalam Al-Quran secara jelas dan nyata, supaya kita dapat merasakan, ya, supaya kita dapat melakukan perbaikan terhadap diri kita. Yaitu namanya pemberitaan yang masih baik. Kemudian terjadi kecuali Allah sudah memberitakannya. Itu apa itu? Supaya kita lebih hati-hati dalam kehidupan. Dan di situ digambarkan keadaan orang-orang berada di dalam neraka itu, mereka akan saling berbantah-bantahan. Maka orang yang lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kami melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Orang-orang yang percaya yakin betul kepada Fir'aun semasa di dunia ini penolongnya, ternyata di akhirat mereka saling berbantah-bantahan. Apa itu? Tolonglah kami, kan kami dulu bergantung kepadamu, ternyata tidak bisa. Nah, makanya berarti apa? Hidup di dunia ini jangan kita bergantung kepada kayu yang lapu, kepada manusia. Kalau yakin itu akan menolong kita, tidak. Dia akan menolong dan menyelamatkan kita hanya satu, jamaah itu Allah Subhanahu. Itu terjadi. Yang bergantung betul dia kepada pemimpinnya segala macam, yakin betul dia seorang pemimpin itu akan menyelamatkan dirinya. Ternyata jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak bisa. Kita kan kita lihat pada kajian kita sebelumnya, di akhirat itu ada beberapa sebutan kan, yaumat tanad, yaumat talaq, masih ingat pada ayat sebelumnya kan? Yaumat tanad itu mana orang saling memanggil-manggil, tapi tidak ada yang menghiraukan. Tolong saya, tapi tidak ada yang menghirau. Yaumat talaq, hari menyesal semuanya, kok begini? Ya, saya belum menggantungkan diri betul kepada dia. Dia begini. Saya lupa kepada Allah, saya yakin betul dia akan menyelamatkan. Tapi ternyata di hari itu semuanya saling berlepas diri. Maka takutlah kalian kepada satu hari di mana seorang bapak tidak bisa menolong anaknya dan seorang anak tidak bisa menolong bapaknya. Hubungan anak dan bapak bagaimana? Herat tak? Herat.
begitu juga kalau anak itu adalah batang tubuh kedua dari bapaknya kan. Tapi hari itu tidak ada lagi bisa tolong menolong, tidak ada. Maka di sini ada kita temukan ya. Maka orang-orang yang lemah selama ini yang begitu bergantungkan diri dia kepada Firaun dalam konteks ayat ini, ya, mereka menyesal. Misalnya, tolong kami. Apa katanya? Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Maksudnya, ambo dulu jumpa soal ibu soal. Saya mana bawa kerja pakai bu, tapi ambo lagi ni atas api ni bisa ibu menolong ambo dah. Ibu kau serang atas api loh, apa kau serang susah loh. Anda bisa tolong menolong ni di dunia saja kita tidak bisa. Ini baca orang mula mula ekologi dia. Dia akan. Oleh sebab itu di akhirat itu setiap diri kita akan mengalami kondisi dan keadaan masing-masing. Jadi maksudnya apa itu? Janganlah kita ini terlampau menggantungkan diri betul kepada manusia. Ya, seolah dia akan menentukan sesuatu, tidak. Bergantunglah diri kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu orang-orang yang menyombongkan diri jawab, orang-orang di atas dunia, nih pokoknya dengan saya semua selesai ini. Ikut jalan dengan saya, apa kata saya ikuti. Ya kata saya, ya tidak kata saya tidak. Ada orang fanatik dengan itu. Sementara orang yang sombong itu mengatakan, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka. Apa lagi? Awak kalau sama-sama di neraka. Itu akan terjadi di mana di akhirat nanti. Allah menyatakan ya, menggambarkan situasi apa yang akan terjadi pada diri manusia di akhirat nanti. Orang-orang yang sombong yang selama ini tempat bergantung, tempat segala sesuatunya dipulangkan kepada dia, lalu mereka menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Penyesal. Kalau bahasa kita kemana saya menolong kamu? Saya pun seperti ini hari ini. Ya kan? Selama ini kita sanjung, kita puji segala macam. Ternyata pujian kepada manusia itu hanya pujian semu saja. Oleh sebab itu jangan kita menuhankan manusia. Kita boleh menghormati, tapi jangan sampai tingkat pendewaan. Pokoknya saya serahkan hidup dan mati saya ini kepada Bapak. Nah, terus Bapak mati dong. Kan itu zamannya itu. Kan ada kita, pokoknya kita dengan Bapak itulah yang kaya tidak. Pokoknya seolah-olah dia akan menyelamatkan diri kita. Ternyata datang masanya, dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kita sudah sama-sama di neraka. Kemana kita bisa tolong-menolong? Ya kan? Pak, tolong saya Pak. Saya sakit, saya bukan sakit. Bagaimana saya menolong kamu? Kalau kita bergantung kepada manusia. Nah itu dia benar. Ya.